Seperti framing misalnya Tengku Zulkarnain itu antek cendana yang disusupkan ke MUI untuk menyerang Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya punya tamu, pernah saya interview tapi melalui zooming saja. Sekarang langsung ke orangnya, dan orangnya ini sangat berbahaya. Jadi kalau beliau membuat Twitter, pasti jagat Indonesia ini gonjang-ganjing langsung nge-tweet ya. Nanti kita bacakan tweetnya. Beliau adalah Ustadz Tengku Zulkarnain. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam. Saya panggil Ustadz atau panggil Tengku? Aman aja. Nama aja ya. Boleh lah. Ya, saya panggil Ustadz Tengku ya. Tad, ini di channel Refli hari ini terima kasih ya sudah untuk kedua kalinya ya. Jadi waktu itu zooming saja dan zooming dan booming. Nah, mudah-mudahan ini bisa langsung dan juga booming ya. Dan di channel Refli Harun ini nggak main-main basa-basi, Tad. Ya. Pertanyaan pertama adalah, Ustadz terima Dewan Syuro Masyumi? Saya pasti membela setiap partai Islam yang memperjuangkan agama. Itu nomor satu harus dicatat. Ya. Apakah PKS yang sampai sekarang masih konsisten? Nah sekarang ada yang baru, Masyumi Reborn ini. Ya, Masyumi Reborn. Kalau lihat akar masalahnya itu. Jadi kan bukan mobil Ustadz saja yang reborn. Oh, bukan. Itu Reborn 212 lagi. 212. Jadi mobil Ustadz Tengku 2B212 TZR. Tengku Zulkarnain Rafiuddin. Tengku Zulkarnain? Rafiuddin, luar biasa ya. Oke. Jadi kalau Masyumi Reborn itu saya pasti artinya merasa terlibat dan terpanggil, itu pasti. Karena bapak saya itu Masyumi. Dan kakek saya juga Masyumi. Dan kader, artinya guru-guru saya itu kader-kader Masyumi di Sumatera Utara semuanya. Oke. Tapi kalau untuk duduk di jabatan eksekutif mungkin saya tidak. Oke. Karena ada kegiatan dakwah yang tidak saya tinggalkan. Oke. Tujuan hidup saya itu kan hidup dalam dakwah, mati dalam dakwah. Oke. Nah, jadi kalau menyongsongnya, membantunya, saya akan gunakan 100% kekuatan saya untuk membantu Masyumi itu. Tapi untuk Dewan Syuro enggak? Kayaknya secara formal. Ya, kayaknya saya secara formal. Kan Dewan Syuro bukan eksekutif, Tengku. Ya, tapi tidak boleh karena nanti kasihan yang partai Islam yang lain, udah ada PKS, ada PBB, ya kan. Jadi baju jadi sempit jadinya. Ya, bukan soal sempit bajunya, soalnya saya itu jadi terikat. Oke. Terikat artinya saya nggak bisa lagi nanti bergerak di bidang lain. Tapi kalau ditanya 100% dada saya dibelah, Masyumi ini. Masyumi. Iya, tapi sekalian saja, kebetulan kan teman-teman saya juga itu yang ikut deklarasi Reborn Masyumi ini ya. Ada Abdullah Hamahua di situ, ada MS Kaban, ada Ahmad Yani yang juga Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Tapi persoalannya adalah, biar saya kritik sekalian ya. Ini Reborn tanggal 7 November kemarin, kan Masyumi ini Tad, sudah 60 tahun. Sudah 60 tahun di ban. Ya. Di ban oleh Bung Karno tahun 1960. Sekarang tahun 2020. Artinya sudah 60 tahun. Berdirinya saja cuma 15 tahun, dari 45 ke 60. Masih relevan nggak sebenarnya? Kalau relevannya masih relevan, karena satu-satunya partai Islam yang terkorban dibubarkan Bung Karno itu Masyumi. Dan kader-kadernya kan masih hidup. Artinya walaupun kami generasi ketiga ya saya, tapi kan guru saya itu orang Masyumi semua. Hampir dikatakan semua orang Masyumi guru saya. Dan saya kan didikannya ini 100% ini jadi ini di tangan orang-orang Masyumi. Jadi untuk diketahui Sobat Era,
Masumi itu didirikan tahun 45. 7 sampai 9 September 1945. 45. Pendirinya itu Muhammad Natsir, Yai Hashim Asy'ari. Kiai Wahid Hasyim. Ya, Kiai Haji enggak, Yai Hashim Asy'ari. Oh, Hasyim Asy'ari, bukan Iya. Wahid Hasyim. Bukan. Hah? Bukan. Kiai Haji Hashim Asy'ari pendirinya. Oh, Hasyim Asy'ari. Iya, langsung pendiri NU. Oke. Kemudian Haji Hasyim Kartosuwiryo. dan Sekarmaji Marijan Ya, dan Kartosuwiryo. Kartosuwiryo. Dan Muhammad Nasir satunya. Ya, Muhammad Nasir. Jadi ada 3 itu, dan dulu menyatukan Muhammadiyah dan NU. Ya. Tapi belakangan NU kemudian mendirikan partai lain. Nah, dulu pernah Tengku ngomong, Ya. itu kenapa itu tiba-tiba NU itu mendirikan partai baru? Ya. Dan Pertama saya lihat begini, Iya. Bung Karno terlambat menggelar pemilu, itu di luar perkiraan. Ya, Padahal kan Yai Hashim Asy'ari, Muhammad Nasir dengan Kartosuwiryo Iya. itu mengantisipasi begitu merdeka, pemilu dilaksanakan, umat Islam merebut kekuasaan dengan demokrasi, yaitu partai politik. melalui pemilu, ya. Pemilu. Tapi sayangnya kan kemudian pemilu baru bisa digelar tahun 55. Oke. 10 tahun 1955. Nah, ketika itu PKI masuk. Padahal kan PKI itu kan sudah merontak tahun 48 tuh. 48, PKI Muso, ya. Kan harusnya tak masuk. Sebab Iya. kan untuk memerdekakan Indonesia PKI nggak ikut. Nggak ikut. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pun PKI nggak ikut. malah mengatakan itu kudeta. Iya. Kudeta kaum borjuis yang gagal, Iya. kata Musso. Ya. PKI bilang itu, dan disetir oleh Quisling Jepang. Ya. Karena Bung Karno kan dianggap Romusa, Ya. mandor Romusa Jepang waktu Ya. itu. Dan Bung Karno sampai mengeluarkan pilih Musso atau pilih Bung Karno Hatta. Ya. Semestinya kan PKI nggak ikut itu pemilu 55. Tapi kemudian tahun 52, DN Aidit dan beberapa kawan-kawannya itu ke rumah Bung Karno, hasil pemberian seorang pengusaha kaya, Faroj Martak. Ya, itu masih saudara dengan Yusuf Martak, ya. Itu pamannya itu. Pamannya Yang Yusuf Martak. Yusuf Martak, GNPF Ulama, ya. 212. Ya, GNPF Ulama. Itu paman dia itu, saudara Ya. bapaknya. Ya. Jadi Faroj Martak inilah yang memberikan rumah Bung Karno, karena Bung Karno nggak punya rumah. Di Pegangsaan Timur 56 itu, ya. 56. Ya. Kemudian kan disitulah diterima Aidit dan kawan-kawan ngobrol sampai subuh. Entah apalah caranya itu Aidit dan kawan-kawan mempengaruhi Bung Karno. Bung Karno berubah 180 derajat, menerima komunis, ikut pemilu. Oke. Tahun 53 mereka konsolidasi, 54 sudah mantap bikin kongres, 55 mereka ikut. Dan nomor 4. Ya, menjelang pemilu itu Bung Karno naik haji. Oke. Membelang pemilu 55 menjelang, Bung Karno naik haji. Dibawalah ulama-ulama NU. Termasuk PKI, Subandrio juga naik haji. Iya, iya. Nah, waktu itulah entah apa lobi Bung Karno di Mekah. Kan lama naik haji 40 hari kan. Iya. Entah apa lobinya, pulang-pulang dari sana, NU keluar dari Masumi, Oke. membuat partai NU. Ya. Itu yang terjadi. Akhirnya memang pendudukannya nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 pemenang pemilu. PKI yang nomor 4. Nomor 4. Jadi nomor 1 itu Masumi, nomor 1 PNI 58 kursi konstituante. Ya. Masumi 58 kursi konstituante, sama itu. Tapi suaranya beda. Cuman kursi sama. Ya, suara beda. Kemudian NU 30 Ya. kursi, Dan PKI. PKI 28 kursi. Ya. Nah, ini yang terjadi waktu itu. Sehingga berpisahlah NU dengan Masumi. Seandainya waktu itu nggak pisah, itu kita punya 58 kursi tambah 30. Ya. Kita mayoritas itu di situ 88 Ya. kursi. Nah, itulah apa namanya hebatnya strategi politik itu. Sehingga Islam pecah dari awal itu sudah pecah. Padahal Masumi didirikan diharapkan sebagai partai tunggal satu-satunya umat Islam, ya. Meskipun kemudian kan Perti juga keluar, Persatuan Tarbiyah Islamiyah juga keluar. Tapi tidak berpengaruh besar. Ya, karena yang sangat berpengaruh besar menggembosi Masumi itu ya NU. ya. Nah, Ustadz, itu tahun 55 ya. Tahun 55 itu bisa dibilang bahwa partai Islam atau berbasis massa Islam itu mayoritas baik di konstituante maupun DPR. Ya. Walaupun tidak sampai 2/3 untuk bisa menerima ideologi Islam pada waktu itu.
Zaman Bung Karno kita tahu bahwa kekuatan Partai Islam ini mulai digembosi. Ya. Terutama Masyumi sebagai partai terbesar akhirnya dilarang. Ya, tahun 80, 1960, 17 Agustus Tahun 1960. Ya, tahun 60 itu ya. Masyumi itu dibubarkan ya. Dan sampai sekarang Partai Islam itu quote unquote, ini mohon maaf ya, nggak laku. Ya. Pada zaman Orde Baru 5 partai Islam dijadikan satu menjadi P3. Memang selalu nomor 2, tapi pesertanya cuma 3. Ya kan? Di zaman reformasi tidak pernah partai Islam itu bisa nomor 1, bahkan nomor 2 saja tidak pernah. Tahun 99 PDIP nomor 2 Golkar, tahun 2004 Golkar nomor 2 PDIP, 2009 nomor 1 Demokrat, nomor 2 Golkar, 2014 PDIP, 2019 PDIP. Kenapa Ustadz? Ya, kalau ini kita harus terang-terangan kalau saya bilang. Ini Ya. tokoh-tokoh Islam itu ternyata tidak militan dalam segi politik. Oke. Saya tidak tuduh mereka tokoh-tokoh itu Kita bisa bilang dibeli. tokoh-tokoh Islam, Tokoh-tokoh ya? Islam. Tidak menunjuk 1, 2 nama, 3 nama ya, Ya, tidak. tokoh-tokoh Islam. Ya. Saya katakan Ya. mereka tidak militan memajukan politik Islam. Ya. Saya tidak menuduh mereka bisa disuap. Ya. Tapi ini kenyataan pahit. Misalnya lah, di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan katanya basisnya NU. Ya. Katakan Jawa Timur basisnya NU. Ya. Ternyata konstelasi politik sejak zaman pemilu pertama itu NU nggak pernah memegang peranan penting. Sejak pemilu pertama. Sejak pemilu pertama. 55. Iya. Oke. Kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah kan yang menang itu PNI dengan Masyumi. Kalau Jawa Tengah PNI dengan PKI yang menang. Ya. Iya kan? Di mana partai NU? Di pemilu 55 partai NU nggak menang di Jawa Timur. Partai NU nggak menang di Jawa Tengah. Yang menang kalau nggak PNI, PKI, Masyumi. Ya, Ya kan? ya. Nah, kemudian pemilu zaman Pak Harto udah jelas, P3 Ya. itu kan cuma nomor 2 lah. Ya, ya. Pemanis lah. Nah, ketika zaman reformasi belum pernah tuh di Jawa Timur PKB menang tuh. Nah, coba. Yang menang tuh kalau nggak PNI Golkar. Kalau nggak Golkar PNI. Sampai sekarang. PDIP maksudnya? Iya. Oh, zaman Setelah sekarang. zaman reformasi kalau nggak PDIP yang menang di Jawa Iya, Timur, bukan Jawa PNI. Tengah. PDIP. Ya, PDIP di Jawa Timur, Jawa Tengah. Kalau nggak PNI, kalau nggak PDIP, Golkar. Demokrat pernah juga. Ah, tapi nggak pernah NU partai Iya. PKB itu juara itu nggak pernah. Nanti dicek lagi Tengku ya, tapi intinya adalah moralnya adalah memang ya itu secara faktual partai-partai Islam itu memang tidak lagi Ya, bisa mendapatkan kalau tempat. PKB dianggap perwakilan dari NU, Ya. kalaupun nggak bisa menang di seluruh Indonesia, di basis-basis Islam macam di Sumatera Ya. Barat, di Aceh, paling nggak kan Jawa Timur, Jawa Tengah menang. Ya. Kan kenyataannya nggak menang. Ya, ya. Berarti kan politikus Islam itu tidak berakar dalam urusan politik. Jadi kita nggak boleh menepuk dada, kami kiai, kami punya ormas kami adalah terbesar se Indonesia. Iyalah, dalam zikir-zikir iya, dalam zakat-zakat, bayar zakat, infak, sedekah, bangun masjid, bangun pesantren iya. Tapi dalam politik tidak. Dalam politik tidak. Berarti kan gagal. Gagal menempatkan kepentingan politik itu demi Islam itu gagal. Tapi ada yang mengatakan bahwa politik ormas Islam terutama ya adalah politik diaspora. Jadi mereka tidak ngumpul di satu tempat, tapi mereka menyebar di mana-mana. Tapi nyatanya kalah. Prestasi terbaik partai-partai bernuansa Islam itu adalah tahun 99. Kalau kita kumpulin PAN, Partai Keadilan, PKB, P3 itu dikumpul semua, PBB segala macam, berhasil mengumpulkan suara 43%. Ya. Dan berhasil menjungkalkan pemenang pemilu waktu itu Ibu Megawati tidak jadi presiden. Gus Dur jadi presiden. Itu kan poros tengah. Ya. 43% orang-orang Islam itu. Ya. Sehingga ada anggapan kan Ibu Megawati merasa saya itu diganjal oleh politikus-politikus Islam. Padahal orang bilang bukan poros tengah itu, tapi poros kanan plus Golkar. Sebetulnya begitu. Harusnya kan Iya. nggak mungkin dong dari PKB jadi presiden. Karena pemenang pemilu waktu itu PDIP. Iya. Yang Ibu Megawati harusnya. Tapi kan dipotong di tekongan dengan Persatuan Umat Islam yang 43% itu. Ya, plus Golkar. Plus Golkar. Golkar Ya. bermain. Ya. Naiklah Gus Dur jadi presiden. Nah, itulah prestasi terbesar
Umat Islam. Umat Islam dalam sejarah perpolitikan di Indonesia 75 tahun ini. Setelah itu menurun. Tapi itu kan pemilihan tidak langsung oleh MPR, di mana konsolidasi mungkin jauh lebih gampang. Tapi waktu pemilihan langsung, pertama Partai Islam tidak pernah menang, kedua tokoh Islam tidak pernah terpilih sebagai presiden. Ya memang. Kenapa? Karena orang Islamnya sendiri tidak militan. Sekarang ini aja misalnya. Kita lihatlah dalam pemilihan politik yang terakhir ini, semuanya nyebrang ke sana. Koalisi PDIP itu kita lihat ya, P3 ke situ, PKB ke situ, PAN ke situ, semua ke situ kecuali PKS sama Demokrat. Artinya perjuangan Partai Islam ternyata menyeberang juga ke nasionalis. Ini tragis ini. Nah, di tengah kondisi dan situasi seperti itu, Tengku ya, kita tahu bahwa kalau kita lihat hasil pemilu kemarin saja itu sangat pilu sekali kan untuk Partai Islam atau berbasis massa Islam. Nomor 1 PDIP, bukan Partai Islam atau berbasis massa Islam. Nomor 2 kalau dari sisi suara Gerindra, tapi dari sisi kursi Golkar, bukan Partai Islam atau berbasis massa Islam. Nomor 3 Golkar, nomor 4 Nasdem, nomor 5 barulah PKB, Partai Islam atau berbasis massa Islam. Nomor 6 PKS. Demokrat, Ya. nomor 7 PKS, nomor 8 PAN, nomor 9 P3. Jadi Partai Islam atau berbasis massa Islam itu di parlemen saat ini memang jumlahnya 4 dari 9, tapi urutannya cuma Urutan 5 kan PKB 5 kan? 5, 7, 8, 9. Ya. Malah 3 buntut terakhir. Kemana masa Islam yang besar itu? Iya, sebetulnya kalau mau jujur yang di Golkar itu juga orang-orang Islam. Yes, oke, tapi Ya, kan mereka tapi kan tidak. bukan orang-orang yang religius nasionalis, Iya. tapi nasionalis sekuler umumnya. Iya. Nah, itu kegagalan para ulama menanamkan kepada masyarakat Islam bahwasanya kita itu harusnya berpolitik itu nasionalis religius, bukan nasionalis sekuler. Atau kalau misalnya mau direfleksikan lagi, apakah karena para kiainya itu justru menghindari partai politik? Tidak, nyatanya kan para kiainya berpihak. Kalau kita lihat di akar rumput lah ya, itu para kiai di wilayah-wilayah kantong Islam itu berpihak kepada partai yang berbasis tidak Islami. Oke. Saya dengar cerita ini satu hal yang menarik ya, Iya. walaupun sambil gurau. Iya. Kiai Haji Ma'ruf Amin pernah memimpin sidang di MUI, Dewan Pimpinan Pusat sedang rapat mingguan ya. Beliau adalah waktu itu ketua umum Nah, waktu Majelis itu mau Ulama menghadapi Indonesia. pemilu. Ya. Dia bilang begini, ada satu pesantren besar ini fenomena Islam waktu ini katanya. Iya. Ada pesantren besar, kiainya kiai alim, orang udah sepuh. Iya. Satu hari datanglah calon mau ikut jadi bupati, Iya. ceritanya begitu. Iya. Kata calon itu, Pak Kiai tolong didukung saya jadi bupati. Iya. Terus kiai-kiai yang muda-muda semua hadir. Selesai itu kata kiai sepuhnya, saya akan dukung kamu 100% jadi bupati. Iya. All out membantu kamu. Kemudian pulang, salaman, pulang. Nah, kiai-kiai yang muda protes. Nyuwun sewu kiai, itu calon yang bakal kita dukung itu salamnya aja nggak beres. Salamnya aja bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Pokoknya assalamualaikum aja nggak beres. Bagaimana kita mau membantu dia? Kata yang muda-muda. Apa kata kiai tua ini? Ini menurut Kiai Ma'ruf. Loh, dia itu saya ngerti, saya tahu, saya paham, kata Kiai Sepuh. Dia itu salamnya nggak beres, tapi salamannya mantep. Ini salamannya mantep. Walaupun cerita ini sambil bergurau Kiai Ma'ruf, tapi bagi saya waktu itu seperti tusukan mata pedang ke dada saya. Lama, beberapa hari saya renungi. Iya, itu benar. Di banyak tempat, para kiai ini memang modelnya begitu. Ayo bantu sana. Ya, dia memang alim, bagus, soleh, tapi salamannya blank. Nah, kalau yang itu salamannya mantep, itu tidak bisa dipungkiri itu. Walaupun saya tidak menuduh banyak semua, tapi kenyataan. Pertama yang penting kita tidak sebut orang ya. Iya, memang iya. Kita lihat bahwa ini sebuah fenomena ya. Iya, dan ini kan memalukan sebenarnya. Tapi itu butuh waktu.
Butuh waktu artinya yang muda-muda ini yang kita harapkan punya pemikiran yang lebih cerah. Kan Turki kan butuh waktu 50 tahun juga dia. Sampai memenangkan pemilu di Turki sampai menaikkan Erdogan. Nah, itu kan butuh waktu. Erdogan. Ya. Erdogan. Jadi dari mulai bawah. Artinya ternyata Turki itu mendidiknya dari SD. Dari SD terus sampai kuliah, satu generasi 30 tahun. Jadi Tengku ingin mengatakan bahwa masih optimistis dengan politik Islam. Iya, 30 tahun. Kalau dididik dari TK, 30 tahun dari sini. oh iya, ada kalau sekarang ini belum bisa diharap. Mati dulu generasi yang atas ini, generasi bawah saya yang saya didik ini. Kalau segenerasi saya kan 50-50 juga. Mesti generasi yang saya didik, artinya generasi anak saya dan cucu saya. Inilah yang bisa diharap. Kalau yang saya ke atas, kenyataannya memang gagal. Setiap pemilu dari tahun 55 sampai sekarang. Iya, tahun 55 masih mending, ada Mas Sumi, masih nomor 1 kan, masih maksudnya kursi sama kurang lebih. Tapi ketika Mas Sumi yang reborn ini, dia namanya reborn, lahir kembali, apa tidak apa ya? Sepertinya tidak mengikuti tanda-tanda zaman saja, karena ini kalau kita lihat misalnya bandingkan dengan kelahiran partai semacam Partai Amanat Nasional misalnya, termasuk kritik saya juga terhadap Partai Umat ya. Dulu kan antusiasme publik luar biasa tahun 99. Ini adem ayem aja. Bagaimana bisa menggairahkan generasi muda, anak-anak muda dengan partai-partai baru ini, entah itu Partai Umat, Partai kemudian Masumi, termasuk Gelora juga. Mohon maaf teman saya Fahri Hamzah. Ya. Tapi memang begitu. Saya pikir begini, buat wadahnya oke. Tapi kemudian men-setting mindset anak-anak muda ini. Saya katakan butuh 30 tahun. Tidak gampang. Partai Keadilan Turki itu butuh waktu 30 tahun. Satu generasi pantas. Kalau kita tidak mulai dari sekarang juga ya begini terus, nggak ada wadah. Ada kecenderungan kita lihat bahwa partai-partai era reformasi ini partai yang one person show aja. Kita lihat pemenang PDIP sangat tergantung Ibu Mega. Gerindra tergantung Prabowo. PKB mungkin adalah kiai-kiai macam-macam gitu ya. Atau Muhaimin. Demokrat SBY. Nasdem Surya Paloh. Paling cuma PKS yang tidak tergantung orang. Kemudian juga P3. Nah, makanya saya melihat celah itu. Celah itu. Ini kan yang one man show ini kan sudah di ujung-ujung one person show. Ya itu kan udah di ujung-ujung sholat maghrib. Ya kan sudah usianya sholat maghrib. Iya, sudah di ujung sholat maghrib. Kita nggak tahu nanti kalau Ibu Mega wafat siapa penggantinya yang sekuat dia. Nah, kalau Pak Surya Paloh wafat, apakah ada pengganti di Nasdem yang sekuat beliau atau bakal hancur ini partai jadi bubar? Nah, tapi kalau kita membentuk wadahnya seperti PKS, siapapun dia tidak akan bubar. Jadi dia lebih berurat berakar. Nah, ketika kita bicara Partai Umat, itu bukan bicara Amin Raisnya. Ketika bicara Masumi Ribon, itu bukan bicara Dewan Suronya misalnya Tengku Zulkarnain kah atau Khalil Ridwan kah atau Abdullah Hamahwa kah, enggak. Kita cerita pengkaderan untuk 30 tahun yang akan datang. Kalau nggak dari sekarang dibuat, nggak ada. Kita mau kaderisasi politik, mana dikasih izin sama pemerintah kalau nggak punya partai. Jadi partai itu bukan untuk merebut kekuasaan hari ini 2024, bukan, tapi membuat satu wadah untuk punya legal formal mengkader anak-anak muda kita untuk jadi politikus, kan boleh. Kaderisasi partai Masumi sekota Medan sebulan kan dapat izin. Kalau nggak ada gimana mau kaderisasi politikus Islam, kami aja diobrak-abrik. Karena kami dianggap tidak punya legal formal. Dia jangan bicara politik, dia bukan partai politik. Itu makanya Masumi Ribon, Partai Umat ini mesti didorong berdiri sehingga nggak bisa diobrak-abrik. Tapi persoalannya tentu ya, kita tahu bahwa yang namanya mendirikan partai politik itu butuh bensin, ya kan? Butuh salamannya lama. Dan kita tahu bahwa kelemahan partai-partai politik ini adalah biasanya aktivisnya nggak akan tahan. Begitu tidak terpilih sebagai anggota DPR,
sudah lari dia dari partai itu. Ya, itu. Tidak jadi pengurus, lari dari Iya partai itu. itu. Tapi PKS kan tidak. PKS ada Gelora, Satu dua. lumayan lah kan Gelora. Iya, tapi tidak membuat partai itu jadi bubar. Artinya begini, kalau satu orang yang berkuasa itu kemungkinan untuk bubar ketika dia wafat besar. Tapi kalau dia by system, memang tetap aja jemaah aja begitu. NU aja begitu, ada yang wafat ini mesti ada yang nyempal gitu. Sama aja jemaah tabligh juga, gini wafat ada yang nyempal mesti, tapi tidak besar. Tidak sebesar ketika partai itu atau ormas itu dipegang oleh satu orang yang punya kekuatan full untuk memegang itu sebagai one man one person show. Kalau one man show kan ada perempuan soalnya. Ya, one person show ya. Itu kan harus diubah. Saya yakin kalau kita tetap ikuti gendang tari begini, Indonesia begini terus. Tengku. Kalau di kader itu pasti seperti saya lah. Itu kan dan kawan-kawan itu di kader ya. Artinya nggak ada uang, kita berjuang aja untuk agama. Kalau perlu duit kita yang keluar. Tapi Tengku sama sekali nggak tertarik untuk menjadi bagian dari partai politik karena sikap seperti Tengku ini rata-rata ya diambil ulama semua saat ini. Nggak mau ulama-ulama, terutama yang sudah punya nama ya, sudah punya nama, punya umat, itu masuk ke dalam satu partai untuk memperkuat partai. Maunya ya udah, kami berada di luar, tapi kita mengendorse sana, mengendorse ini, yang penting itu partai Islam. Iya, karena partai Islamnya banyak. Seandainya kayak Mas Sumi waktu itu, partai Islam cuma satu, nggak tahu dua lah dengan NU ya, yang besar itu. Enak kita bicaranya gitu. Misalnya partai Islam cuma satu, digabung lah semua ini, difusi jadi satu. Dulu P3. Kan saya terjun di P3 juga gitu, membantu. Kenapa? Karena pegawai negeri aja nggak boleh jadi anggota. Karena partai Islam cuma satu. Kalau partai Islam 3 saya dulu mau boleh pegawai negeri jadi anggota, tapi nggak boleh. Harus Golkar. Iya, P3 nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kan itu kan 3 itu kan. Nah, Golkar malah wajib itu. Kalau partai Islam itu 3, saya mau berdiri di mana? Susah ini. Oleh karena itulah saya itu mau, kalau memang mau betul-betul all out, bersatu. Tapi nggak mungkin. Itu butuh 30 tahun. Percayalah. Kalau 30 tahun ini kita kader, generasi kita nanti 30 tahun akan datang, dia akan berpikir. Tidak ada jalan lain. Kita mesti jadi satu, gampang. Sebab semuanya udah punya pemikiran yang sama untuk kalau cara kepentingan Islam. Berpikir Tengku seperti ini, wajar saja kemudian Tengku hari ini dianggap ulama yang berbahaya. Paling tidak bisa membawa kapal Indonesia ini ke arah kanan gitu. Nah, nggak apa-apa. Berbahaya atau tidak nggak apa-apa. Kan begini. Biasanya kalau kita ngeritik nggak ada masalah bagi kita. Nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu mengkritik pemerintah. Iya. Kalau saya nggak ada masalah. Iya. Apakah dianggap berbahaya, apakah dianggap kawan, itu nggak ada masalah. Itu resiko berjuang. Iya. Kalau beresiko berjuang itu, kalau kita orang Sumatera, berjuang itu di hutan. Kita menolak konsep berjuang dari dalam tenda musuh. Itu kita nggak mau. Ada sebagian kawan kan, saya berjuang tapi dalam tenda musuh. Ikut dong makan, pakai AC, minum kopi bareng, enak dong. Berjuang itu harus jelas. Jadi harus ngasih jarak gitu ya? Oh iya, ya mesti. Berjuang itu mesti jelas. Lana amaluna walakum amalukum. Kau jalanmu begitu, aku jalanku begini, begitu. Ustadz, ya saya bilang Ustadz kadang-kadang Tengku, karena Ustadz itu kalau dalam dimensi keagamaannya, Tengku itu dimensi politiknya. Tapi ini Tengkunya Tengku Deli ya? Tengku Serdang ya? Ya Tengku Serdang, bukan Tengkunya Aceh ya. Kalau Aceh kan Tengku itu untuk ulama, Teku itu untuk bangsawan. Betul. Tengku di Serdang ini juga untuk bangsawan, bukan ulama, bangsawan. Bukan Tengku di Serdang, bangsawan. Bangsawan ya. Dari Aceh Timur sampai ke Malaysia, Brunei, Riau, itu bangsawan Tengku. Oke. Jadi Tengku ini bangsawan ya. Jadi walaupun bangsawan tapi proletar. Nah, itu bagian pertama tentang politik Islam ya. Nah, saya ingin beranjak pada bagian berikutnya soal soal eksistensi Tengku Zulkarnain, bukan di soal keagamaan atau politik Islam, tapi komen-komen dan termasuk komen tentang pemerintahan sekarang. Itu
Tengku Zulkarnain sangat aktif di media sosial. Saya lihat ini followers Twitternya 422,4 kilo, 422.000. Jadi banyakkan Tengku daripada saya. Saya cuma 266 saja, ya. Kemudian aktif juga di Instagram, ya. Instagram 810.000. 810.000 berarti termasuk orang ganteng Tengku. Karena hanya orang ganteng yang diikuti di Instagram, ya. Lalu juga aktif di YouTube. Ya, di fanpage dan YouTube, ya. Jadi YouTube-nya udah sangat lumayan untuk seorang ulama, 166.000 ya. 169. 169.000 Tengku Zulkarnain official, ya. Nah, saya ingin mengutipkan beberapa cuitan Tengku yang menurut saya ngeri-ngeri sedap isinya, ya. Nah, misalnya gini. Ini tweet terakhir menjelang tanggal 10 November 2020, Istana serasa kena gempa ... tanda tanya. Ada apa ? Tanda tanya. Ini maksudnya apa, Tengku? Karena saya tahu 10 November itu adalah hari pahlawan, ya kan? Apakah kita menunggu pahlawan pulang atau bagaimana ini? Kan Twitter ini kan kata-katanya terbatas, very limited, ya. Yeah. Jadi dia perlu kalimat yang powerful. Yang gampang diingat orang langsung, karena ya. memang kan ada satu sosok yang mau pulang setelah 2 tahun lebih didamparkan di Mekah. Dan saya itu selalu berkomentar. Didamparkan atau mendamparkan diri? Didampar. Oh, didamparkan. Karena waktu mau pulang itu tiba-tiba kan ada lagu itu, terdampar di pantai ini. Ini didamparkan. Didamparkan. Kan beliau umroh mau pulang tiba-tiba ada tanda kutip dicekal. Dicekalnya itu oleh Saudi Arabia atas permintaan katanya satu pihak dari sini. Itu harus. Itu isunya, ya, desas-desusnya. Isunya begitu. Ya, gitu. Jadi kemudian nggak bisa pulang. Kalau dibilang dia itu visa mati, pasti udah diusir Saudi kan, overstay. Overstay masa 2 tahun baru diusir. Nah, kalau dibilang Saudi nggak tahu, setiap hari tamu Habib Rizik itu beliau tuh ratusan. Setiap hari itu. Tengku udah pernah ke sana juga? Oh, saya setiap umroh saya hadir lah, orang teman. Jadi setahun 2 kali. Oh, setahun 2 kali umroh. Jadi hadir rame dan saya memberikan ceramah. Tahun ini terakhir Maret. Saya jemaah terakhir. Yang lain sudah tutup. Ya, kan? Sudah tutup. Saya terbang udah tutup. Maret, ya. Sempat ketemu beliau di sana. Sempat, ya. Jadi di Saudi itu nggak bisa kita kumpul lebih dari 5 orang, 10 orang di rumah pribadi tanpa izin. Nah, ini kan sampai 200 orang, 300 setiap hari. Artinya kan Badan Intelijen Saudi dan polisi Saudi itu tahu bahwa Habib Rizik itu didatangi ratusan orang setiap hari. Mustahil nggak ada izin, itu mustahil. Ya, duta besarnya bilang kan didatangi oleh orang penting, jenderal katanya. Iya, jenderal datang. Orang penegak hukum paling penting di negeri ini datang gitu. Dan saya tahu, kebetulan saya hadir juga di situ, cuman beda hari. Nah, jadi saya tahu betul Pak Habib Rizik itu beliau itu di sana memang didamparkan, bukan terdampar. Orang dia udah mau pulang, istrinya udah naik pesawat, pas giliran dia cap paspor, Anda nggak boleh berangkat. Akhirnya istri dan anaknya keluar lagi dari pesawat. Itu tahun berapa? Ya 2 tahun yang lalu, ya. Menjelang Pilpres berarti? Ya 2 tahun yang lalu waktu pulang umroh itu. Ternyata nggak boleh gitu. Lalu apa urusannya panas dingin apa ini? Istana serasa kena gempa, ada apa? Karena memang geger ini. Gegernya itu kan dari Menko Polhukam aja yang membuat Menko Polhukam itu membuat cuitan yang bukan urusan dia lah. Dia digaji bukan untuk ngurusin pribadi satu orang, warga negara Indonesia. Dia bilang bukan orang suci kayak Khomeini. Ngapain sih seorang Menko Polhukam, menteri koordinator itu, ya, ngomong ngurusin satu warga negara? Karena pejabat boleh disebut namanya. Iya, kalau ini kan, tapi dia tak ada sebut. Untuk apa dia digaji bukan untuk itu? Nah, kalaupun mau ada komentar tentang itu, imigrasi aja lah yang komentar, yang petugas imigrasi kan ngomong nggak sekelas Menko Polhukam gitu. Nah, itu ada apa? Itu kayak gempa bumi aja. Tapi itu kan karena di interview seperti ini di jadi YouTube. Interview kan bisa ngelak. Zaman Pak Harto orang di YouTube bukan urusan saya. Kamu bicara sama si Anu, staf saya. Kalau memang mau, nah itu kan hal-hal seperti itu nggak cocok. Jadi kok istana kok kayak kena gempa bumi begitu, satu orang aja kok.
Ada itu kan perlakuannya nggak sama. Ketika Habib Rizik ini atau hamba Allah kita ini dituduh chat mesum, itu geger semua bicara medsos, nggak ada yang dibumingkan, nggak ada yang ditegur. Iya. Tapi ketika ada satu artis katanya itu chat, bukan chat mesum lagi, naik kuda kan gitu kan, 19 detik gitu ya kan, itu langsung keluar pernyataan, siapa yang menyebarkan konten itu akan dihukum 6 tahun. Karena itu konten pornografi. Undang-undang ITE ya? Ini yang 19 detik Mrs. G ini ya enggak? Kenapa? Saya malah nggak tahu itu. Nah, Kok Tengku jauh lebih update. Saya kan medsos. Murid saya pun lapor. Nah, jadi kalau beliau itu chat mesum yang dituduhkan itu, di kemana-mana itu disebarkan. Kok belum ada satu pernyataan pun dari Menkominfo atau mana saja yang mengatakan ini nggak boleh digambar, ini disebarkan, kan ini pornografi, kan bugil itu perempuan, ya kan? Nggak ada pernyataan itu. Kok pernyataan Mrs. G 19 detik ini ya, 19 seconds ini kok langsung 6 tahun penjara. Nah, terus begini, ketika andai katalah saudara kita yang didamparkan itu ada masalah, harusnya kan seluruh stakeholder penguasa Indonesia itu membelanya. Iya. Karena ada yang terhukum mati bunuh orang aja sampai dibayarkan dietnya 5 miliar. Iya. Artinya negara ikut campur membantu warga negaranya. Kok ini terkesan kayak nyalah-nyalahin gitu. Sementara Reinhardt, homosek yang di London itu yang 40 sekian orang, itu diberikan bantuan hukum oleh negara. Iya. Kok timpang itu terasa seperti gempa bumi aja itu. Ustadz, kalau kita bicara itu konteksnya sebelum Pilpres masuk akal. Karena kita tahu bahwa Habib Rizik, kita sebutlah namanya ya, Habib Rizik dengan gerakan 212-nya, dengan FPI-nya terang-terangan tidak mendukung ya. Mendukung Anies Baswedan. Iya, waktu itu. Lalu paling tidak mendukung Presiden Jokowi. Ya. Perkara kemudian menjadi mendukung Prabowo itu soal lain, tapi tidak mendukung. Tapi kan sekarang sudah 2019 lewat, apalagi nggak ada lagi kegiatan politik yang perlu dikhawatirkan sesungguhnya. Oh, mereka ini kan targetnya 2024, semua yang berbau Islam itu sudah jadi gurem. Gitu. Dan ya? itu pernah keceplosan di luar negeri ngomong gitu. Pada pemilu 2024 tidak boleh ada lagi Islam radikal. Bahkan pegawai negeri nggak boleh lagi ada Islam radikal. Nah, Islam radikal itu berapa persen? Kalau cuma 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang nggak boleh dibilang Islam radikal. Kalau Ustadz Islam radikal nggak? Nggak ada, saya nggak radikal. Saya ini Islam sangat mesra dengan istri, melankolis. Wajah saya kan nggak radikal. Jadi itu. Soalnya stereotipnya adalah orang yang bergaun begini, berjenggot putih, yang selalu pakai sorban dianggap, wah ini. Loh, presiden kita makin begini waktu mau pemilu. Mantunya di Medan mau jadi wali kota makin begini. Apakah mendadak radikal itu? Tapi ayo, mantunya di Medan mau jadi wali kota mendadak radikal. Saya tanya Tengku, tim suksesnya nggak? Kan Tengku ini dari Medan loh. Tengku ini kalau nggak di Jakarta di Medan. Ya. Sehari-hari beliau anak istri di Medan. Ya sekarang ini yang mengurus semenjak COVID ya. Ya. Tapi wakil sekjen MUI. Tim sukses nggak di Medan? Atau bahkan tim sukses lawannya? Oh, saya tetap mendukung orang yang saya rasa mampu untuk lebih baik daripada yang lain. Karena orang Islam nggak boleh netral. Orang Islam itu harus berpihak kepada yang lebih baik. Jadi yang lebih baik itu yang mana? Oh ya, kalau kami di Medan itu ada ceritanya gini. Kalau nanti saya balik lagi ke Habib Rizik. Ya, kalau ada pisang awak, iya. Buat apa pisang lilin? Oke. Kalau ada orang awak, iya. Buat apa orang lain? Wah, itu harus. Tentu kita berpihak kepada orang awak daripada orang lain. Nah, di Medan masalahnya calon dua, dua-duanya pisang awak. Oke. Dua-duanya orang awak. Iya. Nah, apakah saya harus netral? Tidak. Peribahasa Melayu mengatakan kalau ada pisang awak buat apa pisang lilin? Kalau ada orang awak buat apa orang lain? Kalau dua-duanya pisang awak, maka pilihlah yang masak di pohon, jangan pilih yang di karbit. Oke. Walaupun kulitnya sama-sama kuning, kalau yang masak pohon itu manis.
Kalau karbit memang kulitnya kuning dimakan kepet. Jadi itu nggak boleh dilupakan. Kepet tuh apa ya? Kepet tuh pisangnya masih muda, kecil, belum. Karena kalau bahasa Palembang, kepet tuh orang baru bangun tidur, masih ada belekan tuh kepet bilangnya. Enggak, kalau pisang kepet di Medan itu pisang yang masih muda. Kemudian dipaksa masak kuning kulitnya aja, isinya tetap kepet, nggak montok, nggak manis, nggak ada rasa manisnya. Apa selek, keset, apa istilahnya? Kalau Medan pisang kepet. Apa istilahnya? Sepet. Kelat ya, kelat. Nggak manis, ya. Jadi kalau orang Palembang tuh bilang kelet gitu, iya, kelat ya. Mungkin bahasa Indonesianya kelat ya. Mana mau saya, kota kelahiran saya punya pesantren di sana, saya punya saudara di sana. Jadi semua. Intinya adalah 5 tahun dipimpin oleh pisang kelet. Tengku Zul tidak mendukung Bobi Nasution, kan kira-kira gitu. Pasti. Daripada susah-susah, ini hak politik ya, sobat rahasia. Kalau itu pasti. Ya, nah balik lagi. Kalau 10 tahun yang akan datang. Ya. Dia sudah masak pohon dia. Setelah dia bergaul sana sini, cari pengalaman 10 tahun yang akan datang, umur 38 tahun dia kan. Sekarang kan 28. Iya. Dia maju, kemungkinan kita akan berpihak kepada dia. Udah masak pohon itu. Udah masak di pohon. Sadar dong. Masa anak kemarin sore mau kita kasih ini duit 5 tahun PBB di Medan. Iya. Pegang, jalankan. Berapa PBB di Medan? Berapa triliun? Nggak besar ya, tapi yang lumayan kan gitu. Kota terbesar nomor 3 se-Indonesia setelah Surabaya ya. Nah, balik lagi ke Habib Rizik ya. Kan sudah Pilpres sudah selesai. Lalu apalagi yang dikhawatirkan oleh pemerintah 2024 sekarang? dia mau menguasai lagi, dia mau jadi juara lagi. Sebab kan orang-orang yang tidak suka dengan mereka dianggap oposisi. Ini kan 2024 berbahaya ini. Iya. Tadi memang sudah dijelaskan, saya ingin penegasan lagi. Apalagi orang-orang yang jelas-jelas punya pengaruh. Apakah di medsos, apakah di akar rumput. Kalau meminjam istilah Ki Haji Ma'ruf Amin, masyhur fil medsos, wa masyhur fil ummah. Itu yang berbahaya, itu orang yang di medsos masyhur, di tengah-tengah umat juga masyhur. Oh, jadi dua masyhur ya? Kalau cuman masyhur fil ummah, walaisa masyhur fil medsos, terkenal di tengah-tengah umat tapi di medsos nggak terkenal, dia kan skopnya kecil. Umatnya di kampungnya aja gitu. Itulah sebabnya Tengku Zul sadar medsos ya. Ya kalau kita kan dua-duanya kita mau kan gitu. Kemanapun kita datang atau kita nggak datang, tetap misi pemikiran kita tuh sampai. Tapi kalau kita mau jujur ya, ini kan nggak apa-apa ya, kan untuk umat juga. Sebesar apa sih pengaruhnya seorang Habib Rizik untuk misalnya perkembangan politik Islam ke depan? Bukankah jangan-jangan dibesarkan oleh pemerintah sendiri yang membesarkannya ya, kan? Karena melarang sana larang sini gitu ya? Sebenarnya begini gitu. Ya. Paling tidak beliau sudah punya masa pemikiran, pemikiran yang diterima orang. Iya. Bahwasanya orang Islam di Indonesia itu harus punya peran dalam perpolitikan Indonesia. Itu sudah diterima kan? Yeah. Dan orang-orang yang tidak berpihak kepada agama itu harus dibuang. Artinya nggak usah dipilih lagi. Yeah. Itu pemikiran itu sudah berjalan. Walaupun itu bukan buah pemikiran Habib Rizik sendiri, tapi kan dia begitu. Yeah. Dan orang-orang yang sejenis dengannya kan begitu. Yeah. Nah kalau saya kan nggak punya masa yang formil kayak FPI. Iya. Saya ini one man show juga, one single fighter aja kan gitu. Yeah. Walaupun saya di MUI, tapi kan nggak pernah bawa MUI. Tapi ada organisasi kan Tengku? Saya ada, Matlaul Anwar saya ada. Apa Matlaul Anwar. Matlaul Anwar ya, di Menes. Iya. Tapi kan tidak lebih banyak ke bidang pendidikan dan sosial dakwah. Tidak mengurusi politik. Nah, kalau itu Ahlus Sunnah ya? Oh iya, dia berdiri lebih tua dari NU 10 tahun. Jadi Muhammadiyah 1912, Matlaul Anwar di Menes, Banten 1916. NU 1926. Nah, jadi memang sudah saya pikir begitu. Selama saya bicara politik, saya nggak pernah bawa organisasi saya. Kalau Habib Rizik kan kalau dia ngomong FPI-nya terbawa. Kalau saya kan enggak. Orang aja ngait-ngaitkannya gitu. Nah, orang-orang begini dia dihitung berbahaya. Jadi gini, orang yang mau berjuang nggak pede, nggak berjuang tapi nggak pede dengan dirinya, dengan konsep dirinya nggak pede, maka dia akan berusaha menghancurkan seluruh halangan walau duri kecil sekalipun. Karena dia nggak pede. Dia mau jual apa? Mau jual konsep nggak bagus, mau jual perhatian kepada masyarakat nggak pernah dia tolong, sebagian besar mengeluh. Apa yang mau dijual?
jual, nggak ada. Dia mau habisi lawannya. Iya. Makanya berpolitik itu yang elegan itu adalah orang yang percaya diri. Dia pemikirannya bernas, dia Mau dirinya lawan tidak cacat. tampil berapa? Oke, kita. Oke aja kayak Mas Sumi kan, berapa besar pun lawan dia, ternyata dia pemenang pemilu. Makanya 58 presidensial kursi. threshold diadakan biar lawannya disikat duluan di awal. Ya itu dari awal memang begitu. Orang yang tidak percaya diri, dia akan, ini kata-kata Tengku Zulkarnain. Iya. Orang yang tidak percaya diri dan tidak punya konsep yang akan dijual dalam pertarungan politik, dia akan memilih jalan membunuh dan menghancurkan seluruh lawan-lawannya, walaupun lawannya itu sebesar duri. Oke. Nah gitu. Contohnya siapa? Contohnya Firaun. Oh, Firaun contohnya. Firaun ya. itu contoh paling jelas di Quran. Oke. Bayangkan dia baru mimpi aja. Iya. Dia mimpi ada seorang anak dari Bani Israel, karena dia orang Kipti kan, Iya. yang akan menghancurkan kekuasaannya. Baru mimpi aja. Bunuh semua Apa langsung. yang dia bilang? Keluar perpu. Perpu. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Iya. Semua anak laki-laki mereka sembelih. Itu Yang perempuan bukan kasih. perpu itu. Kalau perpu kan masih ada persetujuan DPR. Ah, ini perpunya raja. Ini kan perpu ini. Ini perintah ini. Iya, perintah raja. Decree ya. Ah, dia kan bukan presiden, dia raja. Presidential decree itu Oh, ya. dia langsung keluarkan aja perintah. Iya. Dan hebatnya itu kan sekecil duri itu anak bayi. Iya. Bisa-bisa sebulan kemudian mati kena diare. Iya. Tapi dia nggak mau tahu, bunuh. Saya nggak mau ngambil resiko 30 tahun yang akan datang. Anak yang saya mimpikan sekarang akan menghancurkan kekuasaan saya 30 tahun yang akan datang. Dia bunuh habis. Sebab dia nggak punya konsep yang mau dijual apa. Dia mau jual apa sama rakyatnya. Orang seperti itu pasti akan membunuh semua penghalangnya walau sebesar duri. Itu akan terus berlangsung sampai hari Oke, kiamat. saya ini agak bodoh-bodohan juga misalnya nanyanya ya, pura-pura bodoh ya. Kan Presiden Jokowi nggak nyalon lagi 2024, apalagi mau dipersoalkan. Iya, memang orangnya nggak nyalon, tapi partainya, pemikirannya, sistemnya, dan anaknya. Ya, anaknya sekarang wali kota, menantu wali kota. Iya. Ya, tahun 2023 gubernur. 2000 belum bisa. Bisa 2023 udah bisa ikut gubernur. Ya. Sekarang ikut 2020. 2024 kan pemilihan gubernur nanti. Udah bisa jadi gubernur. Ya. Ya kan, enggak, kalau di Medan itu nanti 2023 habis semua. Oke. Pemilu serentak. Iya. Pemilu serentak Iya, 2024. tapi pemilihan gubernur, bupati, wali kota nanti pasca pilpres. Dia sudah jadi gubernur tahun 2024. Belum pasca pilpres. Jadi rencananya nanti tahun Pilpres nggak 2024. ada, mau ditambah 3 tahun sampai 2027. 2024 itu nanti pemilihan bupati, wali kota, gubernurnya itu pasca pilpres. Takutnya pilpresnya diundur sampai 2027. Jadi itu sudah ada kan digaungkan. Ya. Pilpres akan dilaksanakan 2027. Kenapa pilkadanya pasca pilpres? Jadi nanti tahun 2022, 2003 itu nggak ada pilkada. Jadi ada calon kuat nih misalnya, dia akan jadi pengangguran dulu tuh. 2 tahun. 2 tahun pengangguran. Tapi kalau 2024 pemilihan gubernur, sementara pemilihan presiden diundur 2027, nggak mungkin diundur. ini akan terjadi. Oh iya, pemilihan presiden kan nggak mungkin diundur. Karena kalau pemilihan presiden kan tidak mengenal yang namanya magang. Yang namanya apa? Pelaksana tugas. Iya, PLT presiden nggak ada. Ada sih sebenarnya. Tidak diperpanjang dia. Mana ada diperpanjang? sampai Nggak mungkin diperpanjang. Kecuali amandemen konstitusi. Karena kalau presiden masa jabatannya habis, dan memang kalau belum dilantik yang baru, yang lama tetap berkuasa. Memang begitu sih konsepnya. Sama dengan Bung Karno, 66 diturunkan, tapi kan baru serah terima kuasa 68. Ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi itu ya, lancar. Oke. Jadi lalu apa yang harus dilakukan menurut Tengku oleh Habib Rizik ini pulang nanti? Sekali lagi seperti Tengku, dia nggak mau masuk partai politik. Jadi semua ulama, semua ustadz tuh begitu. Terutama mereka yang tadi jago di medsos, jago di ummah, ya kan? Nah, dua-duanya pasti nggak mau, kayak daya tawarnya tinggi. Dia tidak belongs to any political party, tapi dia belongs to ummah, kan begitu? Dia pasti nggak mau juga. Lalu ngapain kalau nggak mau? 2024 kan politik formalnya pasti harus melalui partai politik. Iya, kalau kuat, Iya.
ada 10 orang aja kayak gitu. Iya. 10 orang ini berkeputusan satu partai aja dibesarkan. Jadi juga 2024. Jadi juga ya. Jadi. Tapi Yang kayaknya penting- susah. Yang penting pengkaderan ke umatnya jalan. Kan yang terjadi adalah biasanya, ini karena ini Tengku Ulama kan konon katanya, ini kata orang, kelemahan ulama ini kurang bisa mendengarkan. Biasanya kurang demokratis dia. Ya, kalau saya kan ikut Jumat Tabligh ya. Iya. Jumat Tabligh itu kita harus mendengarkan taklim. Oke. Satu hari minimal 3 jam. Oke. Orang lain yang baca atau orang lain yang ceramah kita yang dengar. Dan itu kita buat. Oke. Saya jalan gitu di masjid ada pengajian, walaupun masjid nggak kenal gitu. Saya lihat ada pengajian, saya lihat waktu, saya masih punya waktu setengah jam. Saya belok. Dan Oke. saya duduk mendengarkan. Nah, itu untuk melunturkan kesombongan, keakuan, sehingga kita menjadi Down to earth ya, orang down bawah. to Iya, earth. iya. Nah, itu kan enak kalau begitu. Artinya ulama-ulama yang karismatis itu hanya bisa disatukan kalau ada kerendahan Iya. hati, kan? Saya yakin. Karena harus di antara mereka kan harus ada pemimpinnya, primus inter paresnya, kan? Tapi sebenarnya bisa, karena waktu Iya. 212 itu kan bukan Habib Rizik sendiri. Iya. Situ ada banyak orang, Iya. termasuk Gus Najim Maimun, Iya. ada Agim, Ustadz Bakhtiar Nasir. ada Iya. Tengku Zulkarnain di situ, Iya. Haikal Hasan kan, Iya. kok bisa? Nah, jadi Karena kalau ada 10 orang aja, ada the common agenda, the common enemy. nah makanya kan Gitu. sekarang kalau, Dan itu shortcut, maksudnya nyata. nah nanti ini kan begitu juga 2024 ini. Kalau misalnya yang dicalonkan itu orang yang tidak doyan agama, tentu otomatis semua ulama-ulama yang punya masyhur fil ummah wa masyhur fil mesos ini, Iya. dia akan bersatu. Ini nggak boleh, kita ambil yang lain. Nah gitu, memang daya tawar politiknya tidak kuat karena kita nggak punya partai politik. Iya. Tapi 30 tahun yang akan datang, saya katakan kalau sudah ada partai ummah, sudah ada partai PBB, sudah ada partai PKS, sudah ada partai Masyumi, 4 ini pemikirannya sama, satu model. Jadi Ummah, PKS, Masyumi, satu PBB. lagi PBB. PBB. P3 enggak? P3 kan udah nyebrang ke sana. PBB kan nyebrang juga. Ya, Terakhir. PBB tidak nyebrang, dia between. Oke. Berpirau melawan ombak. Manzilah bainal manzilatain. Berpirau melawan ombak. Satu tempat di antara 2 tempat. Ya. Kalau yang lain kan sudah nyebrang. P3 itu udah jelas 2 kali Ya. mengecewakan umat, mencalonkan Ahok jadi gubernur dan mencalonkan Syihar Sitorus jadi wakil gubernur Sumut. Oke. P3 sudah tercoreng arang. Untuk memperbaikinya 10 tahun belum tentu. Belum tentu. Kita kalau ngomong partai boleh ya. Boleh. Ini kan penilaian politik. Iya, boleh ya. Boleh. Ngomong partai. Nah, lalu tadi belum dijawab. Apa yang harus dilakukan oleh Habib Rizik tadi? Kalau kuat, Konsolidasi. kalau kuat tadi Konsolidasi. membesarkan partai politik, satu partai politik. Nah, rasanya nggak mungkin. Paling sekarang ini mau besarin siapa? Ummah, Masyumi, atau Masih ada 2024. PKS. Masih ada 2024, masih Artinya ada 3 masih tahun. jalan ya, Iya, masih 3 tahun. jalan. Oke. Jalan. Saya mau tanya soal tadi ya, tweet-tweet di media sosial gitu. Jadi agak diri pribadi Ustadz Tengku. Jadi pertama kita bicara politik Islam, kedua bicara tentang Habib Rizik tadi. Nah, yang ketiga soal tweet-tweet gitu. Ustadz Tengku ya, kalau dilihat looknya, itu kan orang mengatakan wah ini pasti ortodoks, konservatif, radikal ya kadang-kadang ya, radikal kanan ya, radikal ada radikal kiri juga soalnya. Ini pasti intoleran, kira-kira begitu kan, judgingnya kan begitu kita, judgement kita kalau melihat sosok yang seperti ini kan. Tapi begitu saya bawa Ustadz ternyata separuh Chinese, wah saya agak shock juga, wah rupanya ada darahnya begitu juga. Tapi begini Ustadz kenapa agak nakal juga kalau saya lihat kalau di media sosial itu. Saya kan sering ngikutin Ustadz itu. Sering. Kadang-kadang sengaja Ustadz repost orang yang memaki Ustadz. Sambil menggelitik-gelitik aparat hukum ya, kadang-kadang begitu. Bahkan yang ngomong kotor pun Ustadz repost gitu. Nah, apa yang bisa menjelaskan? Sampai ada orang yang mengkritik begini. Loh, Ustadz mengatakan misalnya kan tadi Menko Polhukam bukan urusan dia. Tapi orang mengatakan, lah, bukan urusan Ustadz juga ngomong-ngomong politik, kan Ustadz kan ngomong tentang keumatan, tentang ummah gitu. Ngapain Ustadz
menyentil sana nyentil sini di bidang politik. Ah, kira-kira gitu, Ustaz. Ya, berarti dia nggak paham Islam. Oke. Islam nah itu ini- kan ya. sempurna. Sedangkan urusan masuk WC diurus, Ya. urusan suami istri mau campur aja diurus. Oke. Jika kau sudah selesai mencampuri istrimu, Iya. timbul rasa bosanmu, kata Nabi. Iya. Tinggallah kau barang sejenak, elus-elus rambutnya, pencet-pencet hidungnya, walaupun hatimu sudah muak. Nah, demi apa? Demi menjaga perasaan istri. Oke. Karena habis campur langsung tidur kan, istri bilang, kayak kodok ini orang, kan gitu. Kalau kodok Dipertahankan. ini kayak kebo. Udah selesai. Apabila kau mau mengulanginya 2 ronde, Iya. maka jangan kau ulangi sebelum kau mencuci farjimu dengan air bersih, kemudian berwudu seperti orang mau sholat, baru kau lakukan lagi ronde kedua. Nggak ada agama sesempurna ini. Jadi Oke. kalau urusan yang seperti itu aja terang-terangan Nabi urus, Iya. bagaimana urusan politik yang akan menguasai hajat kehidupan bangsa kita 5 tahun ke depan, nggak diurus lewat ukuran agama? Itu kan sangat berbahaya itu. Iya. Kok masuk WC aja diurus pakai urutan agama? Masa ini APBN negara 1 tahun 1.800 triliun, nyah urus olehmu, tapi saya nggak mau tahu kamu itu mau sholat, mau enggak, mau agama atau mau komunis atau mau... Kok alangkah naifnya seperti ini, nggak mungkin. Jadi itu yang melatar belakangi Tengku, Ustadz, kenapa begitu luar biasanya kalau komentar sini ya? Iya. Sampai kemudian Tengku ini termasuk yang paling laris dipalsukan gitu. Ada Dengkul Zul. Loh, banyak, ada 9, ada 10. Jadi kalau kita buka Tengku Zul itu banyak banget itu ininya. Tapi yang asli yang tadi ya 22.000. 22.000 tersebut. Tengku, orang pasti akan bertanya, sebenarnya Tengku ini latar belakang pendidikannya apa sih? Saya udah pernah tanya, tapi saya ingin diingatkan kembali. Kok ngomong tentang politik, tentang Masyumi, tentang Islam, tentang macam-macam gitu. Bisnis juga bisa yang saya lihat gitu. Latar belakangnya pendidikannya apa? Kalau pendidikan formal saya linguistik, bahasa ya, tapi Linguistik tuh bahasa Inggris ya waktu itu, atau linguistik? ya, linguistik tapi dalam bahasa Inggris. Oh, Oke. Linguistik dalam bahasa Inggris Iya, ya. Oke. Linguistik English Department. Jadi saya Iya. tuh belajarnya pakai bahasa Inggris, bahasa pengantarnya. Tesisnya juga ditulis dalam bahasa Inggris, Oke. ujian meja hijaunya dalam bahasa Inggris. Oke. Dan mengajar di kelas pun Dalam bahasa using Inggris. English ya, pakai Oke. bahasa Inggris. Nah, itu Makanya kalau sekarang bikin medsos baru, YouTube baru namanya sang guru. Sang Guru Official ya. Ya. Nah, oke, Tapi Sang kan Guru pendidikan itu tidak hanya formal. Official. Ya. Kalau agama kan saya ditempa dari kecil, dari umur 4 tahun. Saya ditempa untuk urusan agama. Dan kalau politik ini kan bapak saya kan orang Masyumi. Oke. Kakek-kakek saya guru-guru kan orang Masyumi. Sambil ngobrol-ngobrol begini aja, itu saya dikader itu. Oke. Bagaimana menjadi kader politik yang militan, yang tidak mengambil keuntungan uang dari kepolitikannya itu, tapi justru memberikan sumbangan kalau perlu harta dan pemikiran kepada partai politik atau gerakan politik agar berdiri agama Islam itu sesuai dengan Undang Dasar 45, negara menjamin itu kan Ya. tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Ya. Gitu. Nih, Tengku tadi mengatakan punya media sosial, ada Twitter, ada fans page, Ya. kemudian ada YouTube, kemudian ada Instagram. Ya. Facebook juga? Facebook ada. Facebook ada, tapi agak mikir, jarang digunakan jangan-jangan. Ada 5 media sosial ini ya, itu dipakai setiap hari atau ada yang lebih favorit? Kalau Twitter setiap hari, Twitter setiap hari, fanpage hampir setiap hari hampir juga. setiap hari, Kalau YouTube setiap hari, setiap hari upload ya. Upload setiap Oke, yang itu Tengku Zulkarnain official ya. Iya, official. Kalau yang Sang Guru Yang baru. Yang baru? Sang Guru baru. belum reguler. Sudah mulai tapi belum monetisasi, tapi sudah jalan. Oke. Kemudian Instagram? yang Instagram tuh 810.000 itu sudah jalan. Kadang sehari sekali, kadang 2 hari sekali. Oke. Gitu. Dan isinya beda-beda isinya. Facebook juga kan pendek-pendek aja ya kayak. Oh, Facebook. Nah, dari 5 media sosial ini, nah ini kan juga pengetahuan. Ini pengetahuan dari seorang ahli linguistik, tidak hanya soal agama ya.
bagaimana Tengku bisa membedakan karakteristik dari 5 media sosial ini? Ya, saya pertama lihat respons. Iya, respons. Oke. Kalau Twitter itu biasanya menengah ke atas. Menengah ke atas ya. Golongan orang-orang yang pakai Twitter. Oke. Dan karena dia pendek, itu kata-katanya harus pilihan dan menyengat. Harus pilihan dan menyengat. Ya, Pak Mahfud. Saya pengen contoh dari Tengku Zul yang pendek dan menyengat itu misalnya apa? Itu menjelang 10 November misalnya. Istana serasa gempa. Oh, oke. Langsung ya. Luar biasa ya. Kan pendek tapi kan menyengat itu. Iya. Nah. Oke. Nah, udah itu kalau fanpage itu kan fans ya. Iya, itu fans. orang-orang yang memang suka dengan kita. Iya. Meskipun ada nyeludup 1-2 buzzer ya. Iya. Tapi itu orang-orang yang suka dengan kita. Iya. Itu biasanya kita membentuk opini pemikiran ya. Oke. Melalui fanpage itu saya. Oke. Apakah memandang suatu masalah misalnya yang up to date, itu saya pandang dengan pola pikir saya. Oke. Sehingga orang yang membaca akan memahami, begini loh sikap saya. Oke. Itu fanpage ya. Fanpage. Kalau Berarti itu lebih panjang ya? iya lebih panjang. Lebih panjang. Panjang. Oke. Kalau bahkan lebih panjang dari Instagram kadang-kadang. Oke. Nah, tapi saya selalu memilih satu halaman saja. Satu halaman. Oke. Nah, kemudian Instagram itu saya lebih menginginkan pendekatannya itu lebih agak soft ya. Iya. Agak soft, makanya tidak menggigit saya di Instagram, tidak terlalu menggigit. Oh, yang di-share apa? Foto. Kan ada komennya juga pasti. Pasti komen. Saya lebih mengutamakan pada komen daripada foto. Oke, foto cuma ilustrasinya Ilustrasi aja. saja. Oke. Jadi saya ingin dengan Instagram itu mengajarkan kepada adik-adik atau anak-anak didik saya itu bagaimana mengungkapkan pemikiran. Mengungkapkan pemikiran agar dibaca orang dan bisa dianggap orang sebagai masukan atau satu hal yang bisa diperdebatkan. Oke. Oke. Makanya lebih edukasi ya berarti. Ya, ya? edukasi. Kalau fanpage sudah jelas. Kalau Facebook? Kalau Facebook isu-isu semasa aja. Oke. Isu-isu yang sedang populer pukul. Oke, nggak terlalu dipikirin. Pokoknya di-share. Share. Nah, terakhir yang paling penting itu YouTube. Karena kita tahu bahwa sekarang ini terutama generasi muda kan lebih percaya, lebih bisa mengikuti kalau disampaikan secara audio visual. Ya. Dan sebagai seorang yang menggeluti linguistik pasti paham betul. Itu orientasinya kemana kalau YouTube? YouTube ya kita menyampaikan, kalau Tengku Zulkarnain itu official itu saya menyampaikan pesan-pesan dakwah. Oke. Khusus untuk itu. Kalau Sang Guru itu saya mau menyampaikan hal-hal yang saya jalani. Oke. Misalnya saya ke Candi Muratakus. Oke. Nah, saya ingin sampaikan bahwa ternyata di Muratakus itu tidak ada patung Buddha. Oke. Tidak ada ukiran Buddha. Iya. Tidak ada tulisan Palawa yang membuktikan dia Buddha. Oke. Tidak juga Hindu, tidak ada tulisan Sanskerta dan tidak ada patung-patung Hindu. Terus apa ini? Oke. Maka ternyata tidak ada patung Buddha, tidak ada patung Hindu, tapi dia bentuknya tauhid, menghunjam ke bumi, menjulang ke langit. Ini ciri-ciri agama tauhid, la ilaha illallah. Dan ternyata tulisannya itu tulisan Aramaik, tulisannya Nabi Ibrahim. Lebih tua dari Arab, lebih tua dari Ibrani. Lam ha 156, 159 ha waw lam alif ya. Berarti ini kan Islam. Islam di zaman Nabi Ibrahim. Kan kebetulan istri Nabi Ibrahim yang ketiga Kontura itu orang sini. Orang sini Kontura, istri Kontura? Nabi. Nah, itu istri Nabi Ibrahim yang ketiga. Memang orang sini, orang India. Ini kan India ini, dari Pakistan sampai Filipina kan disebut India ini. Oh, dulu satu kawasan ya. Jadi dari sini. Dan memang akhirnya kan anak beliau itu ada 7. No wonder mungkin kalau orang seperti dulu muda berjalan, karena gede-gede orangnya kan. 7. Yang paling tua kan tinggal di Jordan menghasilkan suku Madian. Ini yang akhirnya nanti zaman Nabi Syuaib, mertua Nabi Musa, dimusnahkan karena menipu timbangan. Tapi yang 6 kan pulang kemari. Yang 6 itu pulang kemari dari mulai Vietnam, Kamboja, Thailand, Indonesia, sampai ke Filipina. Mereka berdakwahkan agama tauhid, la ilaha illallah. Makanya seluruh patung nggak ada dalam candi-candi mulai dari Aceh sampai ke Muara Jambi itu, situs-situs yang ada itu tidak ada jejak Buddha. Dan tidak ada satu kampung pun di Sumatera itu kampung Buddha itu nggak ada.
Kalau di Jawa kan misalnya ada Dieng, itu jejak-jejak Hindu. Tengger, Bromo, itu ada jejak-jejak Hindu. Di Sumatera nggak ada. Nah, saya mau sang guru itu begitu, ketika saya jalan ke suatu tempat, saya ajak berpikir umat itu. Gitu. Jadi lebih pada sharing pengetahuan, Iya, dan sambil melihat. Sambil melihat negeri Nusantara ini. I know. Sementara kalau yang tadi Tengku Zulkarnain lebih pada dakwah ya. Iya, kalau urusan politiknya di mana? Kalaupun saya mau bicara tentang ilmu agama, sang guru itu maunya saya baca kitab. Saya misalnya baca Riyadhus Shalihin. Jadi ini lebih serius ya? Lebih serius. Lalu komentar agamanya gimana? Kalau komentar ke politik. Kalau politik tuh di Tengku Zulkarnain official itu kan sambil ceramah. Saya kan dalam ceramah saya kadang-kadang kan ada 5 menit itu ngomong politik. Iya, mesti saya akan termasuk soal ayam itu juga. Mesti 5 menit atau 10 menit saya akan bicara politik. Jadi sobat era sekalian, ya sekalian saya promosikan ya. Jadi di Tengku Zulkarnain official itu jangan salah, konten yang paling disukai adalah konten ayam. Tengku Zul memelihara ayam. Berapa ayam ada? 100 ayam saya, 100 ekor ayam saya. Nah, 100 ekor dan tahu dari mana bibitnya dan lain sebagainya. Ya? Oh iya, saya perintahkan itu, ini kawinkan dengan ini, yang ini dengan itu, nanti anaknya ini, itu saya tandai. Sampai ada orang yang bikin meme atau bikin komentar, ini baru ngadu ayam dengan ayamnya Ustadz Tengku. Kan bohong. Bohong ya? Ayam saya itu tidak pernah diadu. Luka pun nggak pernah. Kalau itu sejak SD. Nggak pernah ngadu ayam ya? Hobi piara ayam dari SD, ratusan ekor ayam saya. Dan guru saya SD kan saya di Muhammadiyah. Itu sudah wanti-wanti. Siapa mengadu ayam, di akhirat akan diadu oleh ayam. Siapa mengadu kambing, di akhirat akan diadu oleh kambing. Diadu oleh kambing? Iya, diadu domba oleh kambing. Kambingnya yang ngadu kita. Kambing. Jadi saya pikir itu sangat mendarah daging ya bagi alam bawah sadar saya, bahwa makanya saya pelihara ikan cupang itu pun dari kecil hobi. Ratusan ekor, puluhan ekor. Itu ada konten yang beli ikan cupang tuh ditonton puluhan juta orang. Tapi saya tidak mau mengadunya. Nggak mau saya, karena pokoknya guru saya menekankan itu, dan itu karena dilakukan oleh guru-guru saya sejak saya kecil. Bagi saya sangat membekas. Makanya nggak mungkin saya mengadu binatang. Ustadz ya, kalau Ustadz ini kan Ustadz media sosial tuh Ustadz kendalikan sendiri atau ada tim? Saya sendiri. Oh, Ustadz sendiri? Sendiri. Berarti kalau ada di pesawat bisa nge-tweet gitu-gitu ya? Jadi anytime, anywhere? Iya. Luar biasa. Dan itu bagi saya mengembirakan. Misalnya gini, kalau kita bermain media sosial, jarang kan saya tanya soal media sosial ke Ustadz, apa yang membuat Ustadz gembira, yang menggembirakan Ustadz? Ya, ketika kita sampaikan itu kemudian ada respon-respon yang positif ya? Menggembirakan. Misalnya, Pak Kiai, saya selama ini salah sangka dengan Kiai. Saya menganggap Pak Kiai itu Wahabi, dan ternyata Pak Kiai tidak Wahabi. Saya baru tahu ini. Jadi itu juga dapatkan saya. Jadi waktu sobat era sekalian, pada edisi sebelumnya kan ada 2 video mengenai Ustadz. Dan ketika Ustadz cerita kalau Ustadz begitu cinta dengan ibu, kemudian haji, lebih dulu datang untuk menunggu ibu karena Ustadz tidak mendapatkan kuota lagi dan lain sebagainya, itu mereka langsung berubah pikiran. Ternyata sisi manusiawinya hebat juga Ustadz Tengku ini, karena orang berpikirnya Ustadz Tengku itu adalah kiai yang radikal, kerjanya mengkritik Jokowi, kemudian ya mungkin termasuk kelompok-kelompok garis keras kanan dalam politik Indonesia gitu. Itu Ustadz merasa rugi nggak digituin? Enggak ya? Enggak, kan itu resiko perjuangan. Resiko ya. Cuman saya bisa melihat pemetaan bahwa ini framing kan. Framing. Memang dia buat opini sedemikian rupa bahwa Tengku Zulkarnain itu Wahabi, anti NKRI, anti Pancasila, persatuan, penebar hoak, terus khalifah ya, khilafah dan sebagainya. Itu saya biarin. Tapi kan satu hari kan mereka akan balik juga gitu. Ketika lihat saya main gitar, nggak mungkin.
HTI, Wahabi. ISIS, main gitar itu nggak mungkin. Iya. Nah, ketika lihat saya misalnya waktu saya ke kuburan sahabat di Barus. Gimana, Cak? Saya nggak pernah lihat buktinya bisa main gitar. Ada di Korea saya main gitar. Oh, iya, iya, Nah, jadi iya. waktu saya ziarah kubur sahabat di Barus, misalnya saya kemudian memimpin doa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Mana mungkin ini Wahabi kirim Fatihah. kirim Fatihah ya. Akhirnya kan pelan-pelan balik juga gitu. Oke. Tapi saya memang harus sabar. Seperti framing misalnya Tengku Zulkarnain itu antek cendana yang disusupkan ke MUI untuk menyerang Jokowi. Nah, kan gitu ya. Dan memang dekat dengan Cendana kan, Tengku Zulkarnain. Ya, itu manusiawi aja. Iya, iya, biasa. iya. Karena saya di sekolah kan beasiswa super semar saya. Oke. Istri saya juga begitu. Jadi nggak ada masalah kan. Secara manusiawi kan. Tapi Iya. selama Pak Harto berkuasa kan saya tidak pernah meminta satu jabatan apapun. Yang harusnya saya dapat kalau mau kan. Iya, 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 iya. Apakah jabatan jadi duta besar atau jadi nggak ada, saya itu nggak pernah dari dulu. Saya itu tetap Tengku Zulkarnain seorang guru, seorang seniman kan gitu. Tapi ceritanya gimana Pak Ustadz Tengku bisa dekat dengan keluarga Pak Harto atau keluarga Cendana? Ya Pak Harto perlu guru, itu aja. Perlu guru Perlu guru tahun? tahun 97 atau 96 gitu, perlu guru. Oh, bahwa waktu itu menjelang akhir jabatannya ya? Iya, jadi perlu guru. Oh ya, memang waktu itu kan politik Islam agak Pak Harto sudah balik ke Islam. agak nguat awalnya. Pak Harto udah dengan balik ke Islam. Adanya ICMI gitu Iya, kan? dan Pak Harto 10 tahun terakhir kan sudah Islami, udah mukul beduk, udah pakai gelar Haji Muhammad Soeharto. Iya. Ibu Tin juga Siti Hartinah, Iya, iya. Fatimah Soeharto, udah ganti nama segala macam ya. Kalau itu sudahlah oke. Dan kemudian tiba-tiba kok Ustadz yang bisa direkomendasikan menjadi guru Pak Harto? Pak Harto kan punya feeling juga, dia lihat orang-orang yang Enggak, maksudnya siapa yang menghubungi Ustadz waktu itu? waktu itu yang meminta saya itu Pak Jenderal Hartono. Oh, Jenderal Hartono KSAD ya? Nah, waktu itu beliau dengar saya khutbah di Masjid Agung, Ya. sangat keras dan lurus, ya kayak gitu ya, nggak berubah saya dari zaman dulu sampai sekarang gitu aja. Itu Pak Hartono heran itu. Ini orang lurus banget gitu, ya nggak takut lah gitu. Iya, iya. Oh, kalau salah ya salah gitu. Ternyata Pak Harto suka dengan orang-orang yang seperti itu. Oke. Artinya kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar, tapi jangan lain di depan, lain di belakang tuh Pak Harto nggak suka. Iya, iya. Dari situ aja. Jadi saya membantah itu kalau saya disusupkan ke MUI untuk menghajar atau menyerang Pak Jokowi itu keliru. Sebab saya tahun 1999 itu sudah pengurus MUI pusat. Oke. Ya kan? Apa hubungannya dengan Pak Jokowi tahun 1999? Pak Jokowi di mana? Masih nyerut kayu dia, kan gitu kan? Nah, terus saya tahun 2010 tuh sudah jadi wakil sekjen. Sudah 10 tahun saya wakil sekjen. Tahun 2010 Pak Jokowi di mana? Sekarang wakil sekjen masih? Masih wakil sekjen saya. Bukannya mau diganti katanya? Ya kan nanti kan setelah Munas. Munasnya kapan? 25 November. Tapi katanya Tengku Zul termasuk yang ditarget agar tidak jadi lagi pengurus MUI. Iya, makanya saya heran gitu. Kok Pak Harto dulu membentuk MUI, beliau nggak campur-campur urusan itu. Buktinya Buya Hamka jadi ketua umum. Iya. Padahal Buya Hamka kan orang yang tidak bisa dibeli gitu. Iya. Nah, kan kok sekarang mau ditukar-tukar, ini ada apa? Kalau Tapi ada kesan memang MUI sekarang itu seperti oposannya pemerintah. Nah, tapi kan kita itu Kesannya. kan himayatul ummah, membela kepentingan rakyat. Oke. Dan sodiqul a'immah, artinya sahabat bagi pemerintah. Iya. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan namanya sahabat. Iya. Kalau sahabat kita salah kita bilang benar, kan kita menjerumuskan dia ke dalam jurang. Sikapnya seperti itu gitu. Dan kita ini kan sejak zaman Kiai Haji Ali Yafi itu dikatakan MUI itu adalah khadimul ummah, bukan khadimul a'immah. Jadi kita itu pelayan umat, bukan pelayan pemerintah. Oke. Itu sikap itu sudah ada sejak zaman dulu. Cuman karena apa namanya, penyampaiannya waktu itu kan belum ada medsos. Iya. Jadi kan jarang ada beritanya. Iya, gitu. iya. Paling-paling lewat TV berapa lah, mungkin setahun cuma 5-6 kali aja. Kalau sekarang kan medsos sudah ada setiap hari, orang bisa uploadnya, mengekspos dan sebagainya. Itu yang menyenangkan tadi. Kalau yang menyedihkan apa di medsos? Yang menyedihkan. Yang menyedihkan bagi saya nggak ada masalah, Nggak ada masalah. Mau dimaki-maki, mau apa, saya nggak peduli.
Karena ada sahabat-sahabat makian yang sangat berkesan bagi Tengku. Saya satu hal yang tidak bisa saya terima itu kalau ibu saya Oke. dimaki atau istri saya. Oke. Itu orang bisa saya cari. Oke. Pernah Saya marah sekali. Pernah satu orang, dua orang? Ada Tiga. 1-2 orang tuh. Kau di mana kita jumpa? Di Monas, dia apa kan di simpang bundaran HI. Saya datangi terus saya sudah di bundaran HI, di mana kamu? Ternyata dia orang dari Semarang. Kan. Dan dia di Semarang? Cina Semarang, orang Cina. Oke. Jadi dicari sama kawan-kawan ternyata Cina Semarang. Oke. Nah, yang kedua begitu juga menghina istri saya, dibilang seorang pelacur. Saya bilang kalau kau nggak cabut 1 kali 24 jam ini ucapanmu ini, saya adukan ke polisi atau saya cari. Tapi 2 jam kemudian dia cabut. Dia minta maaf. Saya tidak boleh diganggu itu. Dua hal itu. Ibu, Waktu di video awal bahkan Ustadz bilang saya terekam. SMP, SD ya, saya kelas 3. Anak kelas 5 SD menghina ibu saya. Sambil menangis saya bilang jangan hina ibu saya. Dia tambah menghina tambah banyak depan orang banyak ya, kawan-kawan sekolah juga. Saya lepas sendal saya pukul ke wajahnya itu. 2 minggu berbekas itu. Tapak sepal sendal saya itu. Kena ke matanya itu, merah matanya itu seperti ada darah. Saya sudah bilang jangan ganggu ibu saya. Waktu itu Tengku kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3, anak kelas 5? Besar saya pukul. Dan sejak itu seluruh satu sekolah itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tahu tuh. Oke. Mengkudulkan ini itu silakan kamu buat apa aja. Tapi ibunya jangan coba-coba. Oke, itu no wonder ya. Tapi apa ayat atau pesan yang melatar belakang itu? Apa yang Tengku sangat ingat? Khairukum li ahlihi. Laki-laki terbaik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, istri dan anaknya. Sedangkan istri itu kalah dengan ibu. Yeah. Kalau saya wafat, istri saya itu dapat dapat harta warisan itu cuma 1/8. Yeah. Allah memberikan kepada ibu saya itu 1/6. Oke. Bagi saya itu sangat berkesan. Jadi yang paling berharga di dunia ini ibu. Kata Nabi, kepada siapa aku berbuat baik ya Rasul? Ibumu. Kemudian ibu. Kemudian ibu. Kemudian bapakmu. Yeah. Jadi nomor 1 ibu. Nomor 2 istri. Yeah. Siapa yang melindungi istri saya kalau nggak saya? Iya, iya. Jadi 2 ini jangan coba-coba. Yang ketiga tentu saudara perempuan saya dan anak perempuan saya. Nah, tapi kan biasanya saudara saya, anak saya itu orang nggak menghinanya. Yang selalu orang hina itu ibu dengan istri saya. Jangan coba-coba. Saya pesankan di mana saja dengan tegas, jangan coba-coba menghina istri dan ibu saya. Itu jangan coba-coba. Pasti saya terekam. Tengku, terakhir ya. Saya lihat kalau lihat media sosial Tengku ya, komentar-komentar Tengku, concernnya selalu bicara soal PKI. Apa aja selalu. Memang iya, memang seyakin mana Tengku, tentu keyakinan dengan yang scientific ya, pendekatan approach. Seyakin mana sih bahwa komunisme atau PKI itu masih menjadi bahaya di Republik ini, sehingga Tengku berulang-ulang soal PKI dan lain sebagainya. Satu tokoh PKI, saya katakan tokoh karena menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Itu politisi itu ya? Ada politisi yang bangga dengan anak PKI. Dia bukunya lah ya, bukunya. Kalau dia PKI atau enggak nggak tahu, pokoknya buku dia itu Aku Bangga Jadi Anak PKI. Dia bilang apa? Ideologi tidak akan mati. Artinya ideologi PKI tetap hidup. Dan yang kedua katanya ada 20-an juta, 15-20 juta anak-anak PKI yang ideologinya belum berubah. Artinya kan di Indonesia ada 20 juta ini anak PKI yang ideologinya belum berubah menurut tokoh yang satu ini nih. Ini kan orang DPR RI. Kan kata-katanya kan harus disimak ini dengan baik. Dan terbukti memang kan waktu partai-partai ini dulu belum boleh anak-anak PKI ini memilih dengan bebas. Ada satu partai yang gurem. 2%. Begitu anak PKI dibebaskan, dia naik 22%. Ya 20%-nya dari mana coba? Ayo, 20%-nya dari mana? Nah itu. Dan yang kedua begini, mereka selalu embuskan, nggak ada hubungannya lagi dengan PKI udah mati. Nyatanya kader-kader satu partai ada yang dikirim ke RRC belajar ke PKC Cina. Kan itu transparan. Kalau memang nggak mau sama PKI, ngapain anak-anak
kader-kadernya dikirim ke Cina belajar dari partai PKC Cina. Apa yang mau diambil dari situ? Kalau mau mengambil kehebatan berpikir, Amerika ada, Eropa ada kok, Singapura ada banyak, Jepang banyak kok. Kenapa mesti ke Cina? PKC Cina. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga begini, kalau berjuang untuk ekonomi, Cina sendiri sudah kapitalis. Tapi berjuang dari jalur politik, yang paling mudah untuk melakukan penekanan terhadap rakyat itu cuma komunis. Kalau kapitalis liberalis nggak berani, dia kayak Amerika, ya nggak berani menekan rakyatnya. Tapi kalau komunis berani. Jadi yang saya khawatirkan itu akan muncul satu kebijaksanaan politik di Indonesia itu yang pendekatan politiknya pendekatan komunis, main tekan, main atur. Ekonominya kapitalis. Iya, liberal kapitalis. Yang bisa menghancurkan, menyedot semua kekayaan Indonesia itu untuk kepentingan partai dan pribadinya. Ini lebih bahaya dari Republik Rakyat Cina. Makanya saya ini mesti diberikan pencerahan kepada masyarakat akan bahayanya ini. Pertanyaan terakhir ya, Ustadz ya, walaupun berkali-kali saya tanyakan ini. Kenapa Ustadz hampir tidak pernah memuji pemerintahan Jokowi? Selalu saja mengkritik. Luar biasa. Saya pun sudah nanya juga sama orang yang mengkritik saya. Misalnya di Instagram atau di Twitter. Anda kenapa selalu termasuk Kapitra kemarin terakhir Kapitra Ampera di ILC, Indonesia Lawyers Club? Belum, di Kabar Petang. Oh, Kabar Petang. Okay. Kamu ini semua yang dibikin pemerintah sama kamu semuanya jelek. Nah, saya jawab di Twitter, di Instagram sama Kapitra, saya bilang, tolong sebutkan 3 saja. Masa banyak-banyak. 3 saja. Perbuatan Pak Jokowi selama 6 tahun ini yang menurut mereka baik untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. 3 saja. 1, pembangunan infrastruktur. Mana? Yang mana? Kalau jalan tol kan bukan infrastruktur, bayar kok. Kalau pelabuhan oke. Ya. Nah, kalau jalan kampung, jalan biasa oke. Ya. Jalan Pantura aja nggak bagus-bagus sampai sekarang kok. Itu jalan Pantura itu setiap hari ada aja yang rusak. Itu proyek terlama di dunia, saya bilang. Ada 3 proyek paling lama di dunia. Yang nomor 3 itu piramid. Itu 800 tahun baru jadi. 800 tahun, ya. Yang kedua adalah tembok Cina. Itu nomor 2 paling lama, 2000 tahun baru jadi. 2000 tahun. Yang ketiga jalan raya Pantura. Iya, berapa tahun? Itu sangkakala ditiup baru jadi. Ini kan, nah seperti ini nih gaya Ustadz Tengku ya. Iya. Artinya kalau ada orang Jawa itu bilang ada belingnya, ada nakalnya, ada itu memang watak asli ya, dasar itu. Dari kecil begitu. Jadi sekarang begini, dibangunlah misalnya Bandara Udara Kertajati. Iya. Nganggur. Duit sudah ratusan miliar. Iya. Hasilnya nggak ada. Coba. Sekarang coba apa yang dibangun kalau infrastruktur katakan sekian ratus miliar terus keuntungan kepada ekonomi rakyat atau apakah yang terbangkitkan? Nah, dibangun lembaga apa? Jangan saya yang jawabnya harus juru bicara presiden. Ya, silakan. Listrik misalnya. Iya. Mau dibangun 35.000 megawatt, mudah dibangun, ternyata nggak terjual. Listrik yang sudah dihasilkan mau dijual nggak ada yang beli. Artinya apa? Kan proyek negara jadi nganggur begitu. Terus saya tanya, 3 lah sebut. 3 kebaikan yang dibuat Pak Jokowi untuk bangsa dan negara ya. Yang bagus itu 3 aja, biar saya upload. Biar saya upload di Twitter, pokoknya saya siarkan lah. Saya upload di Instagram dan saya akan ceramahkan. Pak Jokowi punya 3 kelebihan. Kalau memang mau saya lihat kelebihannya, tapi kan tunjukkan dong sama saya dulu. 3 ini akan saya istiharkan kemana-mana. Saya dengan ini menyatakan Pak Jokowi memang hebat, ada 3 kelebihannya saya akan sebut. Coba Bung Rafli coba sebutkan 3 aja misalnya yang harus kita apresiasi. Karena saya bukan juru bicara presiden, saya nggak bisa nyebutkannya. Kalau saya udah saya cari-cari nggak nemu. Saya cari-cari nggak nemu saya. Baru-baru ini Presiden Jokowi mengecam Macron, mengatakan mengaitkan Islam dengan terorisme. Saya tulis, saya bicara di ILC.
Saya bicara LSI, bahasanya baru-baru ini Presiden Jokowi mengatakan jangan salah besar orang yang mengkaitkan Islam dengan terorisme. Kan saya beri apresiasi di ILC. Iya. Saya beri cuman orang mungkin nggak nyambung aja gitu kan. Kalau memang itu hal yang walaupun terlambat, lebih duluan ormas mengecam, termasuk MUI udah tulis surat duluan. Tapi kita apresiasi itu. Bahkan di ILC berapa juta orang yang nonton. Silakan dibuka aja, saya katakan itu. Beliau mengecam dan saya mendukung pengecaman. Ustadz, sejauh ini Ustadz pernah dilaporkan ke polisi karena undang-undang ITE? Pernah waktu peristiwa tweet saya tentang 7 kontainer, saya diadukan ke polisi. Oh, diadukan, tapi tidak sempat dipanggil? Tidak, karena waktu saya dihubungi oleh petinggi Mabes Polri, menelpon saya, Pak Ustadz ini, bahkan waktu itu katanya menurut Detikcom, Pak Ma'ruf Amin sudah setuju saya diperiksa. Karena kalau memang Pak Ma'ruf waktu itu masih ketua umum MUI. Saya tidak menghalangi kalau memang melanggar undang-undang, silakan gitu ya. Ucapannya beliau begitu. Dan saya tidak menyalahkan beliau, memang harus begitu sikapnya. Tapi saya bilang waktu itu saya siap untuk diperiksa kapan saja. Tapi kata beliau itu bilang begini, Anda melanggar undang-undang ITE Pak Tengku. Di mana? Kan saya nanya. Menurut berita Kompas ada 7 kontainer surat dari Cina, surat suara. Udah tercoblos. Menurut berita Kompas. Karena saya lihat jam 4 sore itu. Kemudian saya bilang, benarkah ada 7 kontainer ini, pakai tanda tanya. Saya bilang gini, 7 kontainer sudah tercoblos. Kalau memang ini maka begini, kan tanda tanya. Terus kata kawan saya itu bilang begini, kami sudah tanya ahli linguistik dari UI. Bahwasanya ini Bapak nggak bertanya. Karena kalau bertanya itu mesti ada 6 W, why, when, what gitu kan, dengan 1 H, how, kenapa? 5 W 1 H. Ternyata Anda nggak ada nanya gitu kan. Saya bilang, itu kata pakar linguistik, jadi Bapak mungkin akan saya panggil. Ini cuma pemberitahuan supaya Bapak bersiap-siap. Saya bilang, Anda polisi? Saya bilang. Oh, saya polisi Pak, masa Bapak nggak kenal saya? Lah, kan saya nggak nanya, adakah Anda seorang polisi? Anda polisi? Istri Anda perempuan dong, masa bencong. Anak Anda sekolah anak saya. Lah, saya nggak pakai why, nggak pakai what, nggak pakai when, nggak pakai how. Kok Anda bilang itu bukan pertanyaan? Lalu dia bilang, oh kalau begitu kami pikirkan kembali. Ya silakan aja. Dan nggak jadi dipanggil. Jadi dipanggil aja nggak pernah, apalagi jadi tersangka ya? Ya gimana, orang kita nggak salah, menurut linguistik kan nggak salah kita. Nah, ini kelebihannya Ustadz Tengku, walaupun sering nyindir, kadang-kadang sarkastik, karena ahli linguistik dia tahu. Tengku, terakhir mungkin ada yang ingin Tengku sampaikan, kesempatan terakhir ini, makasih saya sebelumnya. Saya ingin generasi muda kita, terutama yang Islam, walaupun tidak Islam, kita itu harus mempunyai sikap yang konsisten. Kalau kita mau negeri ini maju, kita harus punya satu sikap bagaimana memajukannya itu. Kemudian jangan bisa dibeli. Kalau sudah bisa dibeli, konsisten, tidak bisa dibeli. Nah, karena gini, penjajah Belanda itu dulu bisa bertahan di sini sampai lama karena banyak orang-orang Indonesia yang bisa dibeli. Sehingga kalau kita lihat tentara Marsosi, 50 tentara Marsosi, bulenya cuma 5 orang. Yang 45 lagi orang kita, bunuhin orang kita. Itu Marsosi itu apa? Tentara Belanda. Tentara Belanda ya. Yang paling hebat itu. Iya, Marsosi ya. Jadi pertama sikap punya konsisten kita. Konsisten, tidak. Kedua, jangan bisa dibeli. Jangan bisa dibeli. Yang ketiga, seringlah berkompromi. Malah berkompromi. Berkompromi itu maksudnya berdiskusi. Jangan kita merasa betul sendiri. Kalau kita berdiskusi, kita bisa berkompromi. Kalau memang kita salah, akui aja salah. Musyawarah. Kita kemudian menukarnya. Karena begini, jangan lihat orang yang ngomong, dengar apa yang dia bilang. Ali bin Abi Thalib itu kadang-kadang orang yang masih bau kencur dalam politik. Tapi ketika dia berdiskusi dengan kita, tiba-tiba dia berikan satu ide yang mematahkan pendapat kita, ya kita boleh kompromi dengan itu. Tapi konsisten ya, bukan karena dibayar, bukan karena mau dapat kedudukan.
konsistennya adalah demi kebaikan Indonesia ke depan. Oke. Berubah nggak apa-apa. Nah gitu. Jadi 3 itu ya. 1 konsisten, 2 jangan dibeli. kedua jangan dibeli, dan ketiga mau mendengarkan. Mendengarkan Ya, oke. orang lain. Walaupun yang mengatakan tuh anak kemarin sore, kalau benar yang dikatakannya, apa sih salahnya mengakui kebenaran itu? Oke. Seperti Nokia ya, Nokia. Iya. Ketika anak-anak muda mengatakan Nokia harus begini, inovasi begini, Nggak mau dengar dia. orang-orang yang tua nggak mau dengar. Kamu gimana? Kamu kencur kamu kerja baru di sini. Kami yang bikin Nokia ini besar. Kemudian inovasi itu tidak didengar, diambil oleh Samsung, dia habis. Habis. Tutup dia. Pertama BlackBerry dulu. Cuma BlackBerry. Nah, setelah itu baru Android tuh. Karena tidak mau dengar kan. Iya, iya. Padahal kan anak-anak muda itu dia punya kemampuan visi ke dan depan. visi ke depan. Kalau di Jepang lain, Jepang itu kan memang urut jagung dia. Iya. Tapi yang di muda-muda di bawah ini, mereka pakai, cuman manajemennya tetap dia. Oke. Lu mau jadi manajemen nanti kalau gua udah mati, otomatis. Tapi pikirannya tetap diadopsi. Diadopsi. Nah di Indonesia kelemahannya itu, gua pemimpin lu mau ngatur-ngatur. Lu kalau mau ngatur ntar kalau gua udah mati, udah di sini baru. Ini sangat berbahaya. Jadi cenderung feodal ya. Iya, nggak Feodal boleh. itu. Ya Tengku, terima kasih banyak ya sudah menjadi tamu RH Channel lagi. Mudah-mudahan Tengku Zulkarnain Official makin booming, juga Sang Guru Official ya makin booming. Sobat RH sekalian, tadi itu bincang-bincang kita dengan Tengku Zulkarnain. Banyak yang sudah disampaikan, dan pesan terakhir itu 3 hal ya. 1, harus konsisten. Kedua, jangan dibeli. Yang ketiga, mendengarkan orang lain. Berdiskusilah ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.